Siapa yang di sini kalau bikin selai nanas udah pasti masaknya itu berjam-jam. Mulai dari sekarang udah nggak lagi ya. Jadi kali ini aku mau nge-share resep selai nanas homemade yang masaknya itu nggak sampai 1 jam dan satu resep itu hasilnya banyak banget. Sekalian juga di sini aku mau ngasih tips sekalian gimana caranya supaya memulung selai nastar agar tidak lengket. Oke, jadi tanpa berlama-lama yang mau tahu resep lengkap dan cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai. Langsung aja di sini aku siapin semua bahannya. Yang pertama di sini aku pakai 250 gram gula dan bahan yang wajib di sini yaitu nanas ya teman-teman. Di sini aku pakai 5 buah. Untuk nanasnya nggak perlu bersih-bersih ya teman-teman. Sisain matanya sedikit karena itu yang bikin selai nanasnya nanti awet. Selanjutnya di sini aku mau potong nanasnya menjadi 4 bagian supaya lebih memudahkan pas proses memarutnya nanti. Oh ya teman-teman, kalau bisa teman-teman usahain beli nanas yang airnya itu sedikit. Ada kok biasanya teman-teman, tinggal teman-teman nanti nanya aja ke tukang jual nanasnya. Cuman ini di daerah aku adanya nanas buah kayak gini, ini tuh lumayan banyak ya sarinya, jadi ya udah deh nggak apa-apa. Oke, kalau sudah dipotong semua kayak gini, di sini mau aku cuci bersih terlebih dahulu. Kalau sudah dicuci bersih, lanjut di sini teman-teman siapin parutan keju kayak gini ya. Parutan apa aja, yang penting parutan deh ya teman-teman. Di sini kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet atau nggak mau lama gitu, bisa teman-teman blender aja atau chopper gitu ya. Pokoknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Cuman kalau di sini aku parut aja karena aku emang lebih suka selai nastar itu yang ada teksturnya gitu loh teman-teman. Ya memang hasilnya bakalan beda antara di blender dan diparut. Jadi makanya aku lebih milih diparut aja teman-teman. Oh iya, di sini aku nggak pakai sarung tangan lagi ya, karena kalau pakai sarung tangan itu ternyata lebih susah teman-teman. Nggak bisa marut sampai nanasnya itu sampai benar-benar habis. Jadi di sini aku memutuskan untuk nggak pakai sarung tangan supaya lebih mudah pas proses memarutnya. Pokoknya yang terpenting itu teman-teman di sini jaga kebersihan aja ya. Pastikan tangan teman-teman semua di sini benar-benar bersih karena supaya nanti selai nanasnya ini tuh bisa lebih awet tahan lama ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman parut aja semua nanasnya sampai benar-benar habis. Selanjutnya kalau sudah diparut semua, di sini hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini aku menghasilkan sebanyak ini dari 5 buah nanas ya. Oke, selanjutnya ini dia nih teman-teman tipsnya supaya masak selai nanas itu nggak perlu berjam-jam. Jadi di sini teman-teman itu pisahin antara ampas dan sari nanasnya. Caranya cukup mudah, tinggal teman-teman siapin terlebih dahulu saringan kayak gini ya. Di sini aku pakai saringan yang biasanya buat nyaring gorengan gitu loh teman-teman. Pokoknya saringan apa aja usahain yang lubangnya kecil. Kalau sudah disaring kayak gini, tinggal teman-teman sisihkan antara ampas dan sarinya. Lakukan terus cara ini sampai nanti nanasnya habis ya. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Di sini sarinya lumayan banyak ya, sama seperti yang aku bilang tadi. Ini ampasnya juga alhamdulillah dapatnya banyak banget. Ini sarinya juga dapat banyak sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapin panci di dapur. Di sini aku mau masak terlebih dahulu sari nanasnya. Di sini tuh caranya cukup mudah teman-teman. Masak pakai api besar sampai sari nanasnya ini tuh benar-benar menyusut kayak gini ya. Kalau udah menyusut kayak gini, bisa banget teman-teman matikan api kompor. Dan selanjutnya di sini teman-teman siapin pan anti lengket atau wajan anti lengket. Habis itu masukin ampas nanas dan gulanya. Sarinya juga jangan lupa ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau misalkan di tahap ini pengen selai nanasnya itu lebih manis, di sini bisa banget teman-teman tambahin gulanya ya. Nggak harus 250 gram. Lanjut, di sini aku mau masak selai nanasnya. Di sini aku masak pakai api besar aja ya. Soalnya kan di sini aku pakai pan. Dan di sini juga pannya udah anti lengket dan anti gosong. Kalau misalkan teman-teman di sini nggak punya pan, bisa banget kok pakai wajan. Yang penting teman-teman di sini nggak boleh tinggal ya. Harus sambil terus diaduk. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini pakai wajan, saya saranin mending pakai api kecil aja ya. Soalnya berhubung di sini aku pakainya pan anti lengket dan anti gosong, jadi aku pakainya api besar aja nggak apa-apa. Di sini mau aku masak terus sampai airnya ini tuh benar-benar menyusut. Sambil sesekali diaduk ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai ditinggal. Ini tuh aku masak total waktunya itu nggak sampai 30 menit.
Dan ini dia tekstur setelah selai nanasnya ini tuh setengah matang ya teman-teman. Di tahap ini tuh bisa teman-teman tes ya, karena banyak banget yang di tahap ini tuh ngerasanya ini udah jadi, padahal sebenarnya belum ya. Jadi cara ngecek matang atau enggaknya itu caranya teman-teman ambil pakai spatula kayak gini. Kalau misalkan jatuhnya cepat itu berarti masih belum benar-benar matang. Tapi kalau udah diambil kayak gini susah banget turunnya, bahkan dibalik pun juga nggak bisa turun kecuali dihentakkan, berarti itu udah benar-benar matang ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai salah ya, karena tekstur selai nanas juga bisa mempengaruhi nanti hasil nastarnya. Oke, selanjutnya di sini mau aku angkat atau tiriskan karena ini udah matang ya teman-teman. Tuh, bagus banget ya kan? Dia itu hasilnya cantik gitu loh. Dan teksturnya di sini udah kelihatan ya teman-teman. Itulah dia tekstur kalau diparut. Kalau di blender dia itu nanti jadi lebih halus gitu loh. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Selai nanas homemade ala aku, yang resepnya ini tuh cukup mudah dan simple banget, dan masaknya nggak perlu sampai berjam-jam. Oke, selanjutnya di sini aku mau ngasih tutorial ke kalian gimana sih cara membuatkan selai nanas agar tidak lengket. Oke, yang pertama di sini aku siapin sendok takar yang ukuran 2,5 mili atau gram, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya di sini mau aku timbangin terlebih dahulu selai nanasnya, habis itu disisihkan. Selanjutnya di sini aku mau siapin air bersih secukupnya. By the way, ini tangan aku udah bersih ya teman-teman, udah cuci tangan tadi. Nah, ini tuh salah satu tipsnya supaya selai nanasnya ini tuh nggak lengket pas waktu digulung atau dipulung. Jadi gitu caranya itu teman-teman olesin terlebih dahulu area tangan yang mau dipakai buat membulatkan selai nanas. Habis itu lanjut deh tinggal dibulatin. Kalau misalkan udah dapat satu nih, supaya nanti nggak lengket lagi, bisa teman-teman tambahin lagi air secukupnya. Pokoknya cukup di area yang dipakai buat bulatkan selai nanasnya gitu loh teman-teman. Lakukan tahap ini sampai selai nanasnya jadi semua ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, selai nanas ala aku. Ini tuh bisa banget dijadikan isian nastar, roti, atau cake lainnya ya. Caranya juga cukup mudah dan simple banget. Di sini tuh bisa teman-teman recook sendiri di rumah supaya lebih tahu ya. Nah, di sini juga ada selai nanas yang masih belum aku bulatkan ya teman-teman. Banyak banget deh. Ini tuh satu resep aku menghasilkan 222 pieces bulatan dengan ukuran 2,5 gram. Dan untuk beratnya ini tuh kurang lebih 555 gram. Oke, sampai sini dulu aja video aku hari ini. Buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai selesai, jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Bantu agar channel ini terus berkembang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.